Fakta dan asal-usul wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada masa lampau. Asal-usul nama daerah Jagakarsa, yakni terinspirasi dari nama seorang pangeran, yakni Pangeran Jagakarsa Surawinangun, yang bergelar Syekh Jagaraksa. Ia diminta untuk pergi ke Sunda Kelapa oleh Kerajaan Mataram di Demak pada tahun 1505. Pangeran Jagakarsa atau Jagaraksa adalah keturunan Raden Fatah, yang ditugaskan untuk menghadapi serangan Portugis di Sunda Kelapa. Pangeran Jagakarsa membuat pemukiman di wilayah ini sejak tahun 1526 Masehi. Jika diamati secara geografis, memang wilayah Jagakarsa ini cukup strategis untuk dijadikan sebuah benteng pertahanan atau pemukiman yang tersembunyi, ditambah wilayah di sini kaya akan hasil bumi dan air yang melimpah, sehingga sangat menunjang sistem pemerintahan yang ada. Keberadaan mereka yang berada di Jagakarsa demi untuk memperkuat pasukan Mujahidin Kesultanan Demak yang akan menghadapi Portugis di Marunda Kelapa. Di samping itu karena jalur ini berdekatan dengan wilayah pemerintahan Pajajaran. Pangeran Jagakarsa sendiri semasa hidupnya dikenal sebagai ulama yang tawadu, alim dan sederhana. Sampai akhir hayatnya beliau dikenal sebagai orang yang zuhud. Beliau bahkan melarang makamnya dibuat bagus karena khawatir dikultuskan. Pangeran Jagakarsa akan melindungi tanah Jawa dari serangan Portugis, serta menyebarkan agama Islam di utara Jawa yang merupakan jalur pelabuhan yang strategis. Akhirnya, ia dan anak buah serta pasukannya membentengi tanah Jawa di Sunda Kelapa hingga namanya dijadikan nama daerah Jagakarsa. 1. Kelurahan Tanjung Barat, sebuah kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, memiliki sejarah yang kaya sejak abad ke-18. Awalnya, wilayah ini dikenal sebagai tanah partikelir bernama Tanjung West, yang terletak di sisi barat hulu Sungai Ciliwung. Pemilik pertama yang tercatat adalah Jan Andries Doorkop, yang membeli tanah tersebut antara tahun 1760 dan 1780. Doorkop membangun Landhuis Tanjung West, sebuah rumah peristirahatan bergaya barok dengan menara gerbang setinggi 25 meter dan taman yang luas. Doorkop memanfaatkan Tanjung West sebagai lahan peternakan, memelihara sekitar 5.000 ekor sapi untuk produksi susu dan daging bagi VOC di Batavia. Perjalanan dari Tanjung West ke Batavia melalui Sungai Ciliwung memakan waktu sekitar 6 jam, sementara perjalanan kembali memerlukan waktu sekitar 2 hari. Pada masa itu, Tanjung West dijuluki Oost-Friesland, merujuk pada wilayah penghasil susu di Eropa. Setelah kematian Doorkop pada tahun 1792, tanah tersebut diwariskan kepada keturunannya. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia, Belanda di bawah Gubernur Jenderal Dendels mulai mengkonsolidasikan tanah partikelir antara Batavia dan Buitenzorg. Di Tanjung West, sebuah bendungan dibangun untuk membentuk situ babakan yang kemudian mengairi lahan di utara, termasuk Lenteng Agung dan Tanjung Barat, menjadikannya lahan subur untuk pertanian hortikultura. Pada tahun 1873, jalur kereta api Batavia-Buitenzorg dibuka, mengalihkan moda transportasi utama dari sungai ke rel kereta. Pada peta tahun 1901, Landhuis Tanjung West masih tercatat, terletak di ujung tenggara Jalan Poltangan Raya yang bertemu dengan Jalan Nangka. Namun, pada tahun 1932, bangunan tersebut beserta menara gerbangnya sudah tidak ada lagi. Saat ini, tidak ada jejak yang tersisa dari Landhuis Tanjung West atau lahan pertaniannya. Selain itu, komunitas Betawi di Tanjung Barat terbentuk dari asimilasi berbagai kelompok etnis yang datang ke Batavia, termasuk Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Pada awalnya, banyak penduduk Betawi di Tanjung Barat yang menetap sebagai petani, memanfaatkan lahan subur di sekitar sungai untuk bercocok tanam. Selain pertanian, komunitas ini juga dikenal dengan perdagangan dan kerajinan tangan. Seiring berjalannya waktu, modernisasi dan urbanisasi membawa perubahan signifikan di Tanjung Barat. Meskipun demikian, komunitas Betawi berusaha untuk tetap mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka di tengah perkembangan kota. 2. Kelurahan Lenteng Agung. Nama Lenteng Agung diyakini berasal dari kata kelenteng agung, merujuk pada sebuah kelenteng besar yang pernah berdiri di daerah tersebut.
Pada masa kolonial Belanda, pemerintah membuka lahan perkebunan teh yang dikelola oleh Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) di sekitar jalur kereta api Jakarta-Bogor. Perkebunan ini menarik banyak pekerja, termasuk etnis Tionghoa, yang kemudian membangun tempat ibadah atau klenteng di wilayah tersebut. Klenteng tersebut didirikan di atas tanah milik seorang tuan tanah Tionghoa bernama Tan Eng Goan, salah satu orang terkaya di Batavia pada abad ke-19. Nama Lenteng Agung pertama kali muncul pada tahun 1930-an, ketika pemerintah kolonial membuat peta administrasi daerah. Sebelumnya, daerah ini dikenal dengan nama Tanah Agong, yang berarti tanah milik Tan Eng Goan. 3 Kelurahan Srengseng Sawah. Asal-usul nama Srengseng Sawah didasarkan pada sejarahnya, bahwa semula nama itu disebut Srengseng saja, tanpa kata sawah di belakangnya. Sebab, dahulu orang-orang Belanda VOC menyebutnya Sringsing, tanpa kata sawah. Lantaran banyak dibuka persawahan, maka kemudian disebut Srengseng Sawah. Srengseng diambil dari nama semacam tanaman pandan berdaun lebar yang pinggirnya berduri-duri, bahasa Latinnya Pandanus caricosus rmph, termasuk famili Pandanaceae, yang daunnya biasa dianyam menjadi tikar atau topi kasar. Hingga meletus Perang Dunia Kedua, produksi tikar dan topi pandan dari kawasan itu mempunyai nilai ekonomis cukup berarti, hingga dipasarkan ke berbagai daerah lain, termasuk keluar Pulau Jawa. Sampai dengan tahun 1970-an, masih banyak penduduk asli Srengseng Sawah dan sekitarnya yang membuat tikar dan topi pandan sebagai usaha sampingan. Namun juga disebutkan bahwa pada 1674 kawasan Srengseng Sawah tercatat sebagai milik Karim, anak seorang bekas kapten Jawa, bernama Citra Gladak. Kemudian jatuh ke tangan Cornelis Chalestein, tuan tanah kaya raya yang antara lain memiliki tanah partikelir Depok. Demikianlah asal-usul nama Srengseng Sawah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.